Baik, shalom. Puji Tuhan, saya bersyukur pada Tuhan masih diizinkan untuk bisa berbagi berkat kepada saudara. Dan tentu kita masih bicara di bawah tema yang disediakan oleh pemuda Gemit Yarden Labat, yaitu dalam Roma 16 ayatnya yang ke-20 dengan bunyi, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan tadi malam kalau saudara mengamati khotbah yang disampaikan di malam pertama, sebenarnya saya sedang bicara tentang damai sejahtera yang sejati. Dan ketika bicara tentang damai sejahtera yang sejati, tidak terlepas dari yang namanya kasih karunia Allah. Jadi malam pertama saya percaya sangat sederhana khotbah itu, dan saudara telah diberkati oleh Tuhan. Dan malam ini saya akan soroti saudara, ada kalimat di mana dikatakan bahwa Allah akan segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Artinya ini tulisan Paulus kepada jemaat di Roma, dan bicara tentang jemaat di Roma dalam konteks ini tentunya mewakili gereja Tuhan, yang dimana saudara tahu bahwa kalau kita ikut Tuhan, setan tidak pernah senang, setan tidak pernah suka. Tetapi dengan kita memahami kebenaran, lalu kita tahu bahwa Allah adalah sumber damai, dan kasih karunia Allah telah membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang dipulihkan dan memiliki kepastian keselamatan, maka saya percaya bahwa kita juga akan diberi kemampuan untuk menghancurkan kuasa iblis. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, makanya malam ini saudara, dari tema ini saya akan angkat subtema lain yang akan saya bahas bagi saudara. Tentunya tidak keluar dari ayat yang merupakan tema kita bersama, dan saya akan bicara malam ini tentang iman yang mengalahkan dunia. Dan ayat yang saya angkat saudara yaitu dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Mari kita baca bersama-sama bagian firman Allah ini. Ayat 3, 1, 2, dan 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat yang ke-5, siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi bicara tentang iman yang mengalahkan dunia, itu bicara tentang iman. Dan saya dan saudara, ketika kita percaya Yesus dan terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar, maka percaya seperti apa yang Rasul Paulus sudah katakan kepada jemaat di Roma, bahwa kalau engkau telah mengenal sumber damai sejahtera, engkau telah diperdamaikan dengan Allah, engkau diperdamaikan karena anugerahnya, karena kasih karunia-Nya, maka engkau diberi otoritas, engkau diberi kuasa, engkau diberi wewenang untuk mengalahkan dunia ini. Dan oleh karenanya saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya rasa bahwa kita perlu pahami dulu apa yang dimaksud dengan dunia di dalam teks ini, saudara. Sebab dunia itu dari kata Yunani namanya kosmos, dan ternyata kosmos ini punya arti yang bervariasi di dalam Alkitab. Sekali lagi, iman kita adalah iman yang mengalahkan dunia. Dan dunia itu dari kata Yunani kosmos, dan dari kata Yunani kosmos ini dia memberi arti yang bervariasi. Kita baca di sini adalah tulisan Rasul Yohanes ya. Rasul Yohanes itu tolong diam. Rasul Yohanes itu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dia menulis beberapa bagian firman Allah. Injil Yohanes, surat 1 Yohanes, surat 2 Yohanes, surat 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Itu ditulis oleh penulis yang sama. Nah, kita akan soroti dulu kata dunia menulis tulisan dari Rasul Yohanes, khususnya dalam Injil Yohanes, saudara. Kita akan lihat dulu arti kata dunia dari kata Yunani-nya kosmos. Ada beberapa arti, saudara. Yang pertama, saudara, dunia di sana bicara tentang sesuatu yang berarti tata cipta. Kosmos adalah ada yang diadakan dan bukan yang ada dengan sendirinya. Apa maksudnya? Bahwa ternyata kalau bicara tentang kosmos, itu bicara tentang dunia yang tadinya tidak ada tetapi menjadi ada.
Kalau penciptaan itu dari kata Ibrani dia pakai bara. Bara itu artinya dari tidak ada menjadi ada, dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Nah, dunia di sini saudara bicara tentang sesuatu yang tadinya tidak ada tapi kemudian menjadi ada. Saudara lihat ayat-ayat pendukungnya di dalam Injil Yohanes 1 ayat 3 misalnya ada kalimat segala sesuatu dijadikan. Kalimat dijadikan itu menuturkan bahwa tadinya tidak ada tetapi kemudian dibuat ada. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Yohanes 1 ayat 10, dan dunia dijadikan olehnya sebelum dunia ada, menuturkan bahwa dunia tadinya tidak ada tetapi kemudian karena kuasa Allah, penciptaan Allah, dari yang tidak ada, Allah bikin jadi ada. Nah, itu dunia yang pertama, saudara. Nah, dunia di sini berarti, saudara-saudara, ini berarti jadi dunia yang di sini adalah dunia secara materi atau bumi ini, saudara ya, yang tidak ada menjadi ada Tuhan cipta. Dan yang berikut, arti lain dari kosmos ialah kosmos itu berbicara tentang seluruh keberadaan atau tempat yang di dalamnya manusia dilahirkan. Jadi kalau yang pertama menuturkan tentang dari tidak ada menjadi ada, itu menuturkan tentang salah satu makna dari kata kosmos. Kemudian saudara, ternyata dunia itu punya arti lain lagi, bicara tentang tempat, bicara tentang tempat di mana kita dilahirkan. Ini dunia ya, contoh ayatnya ini ya, ayat pendukungnya Yohanes 6 ayat 14. Dia ini, ada yang berbilang sama Yesus, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Nah, dunia yang hitam itu di sana itu bicara tempat ya, Labat itu dunia. Anda dilahirkan di Labat, Anda dilahirkan di dunia, tapi secara khusus kita bicara dalam konteks Labat misalnya ya. Kemudian ada ayat aku datang ke dalam dunia. Nah, dunia di sana dia datang ke mana? Tempat. Dan dia datang di sana di Israel, di Bethlehem, di sana dunia ya. Kalau saudara pernah dengar ayat begini, jika 2-3 orang di dunia ini, dunia di sana tempat. Jadi ternyata dia punya pengertian yang bervariasi di dalam Alkitab berkaitan dengan kata dunia. Yang berikut saudara, bicara tentang kosmos itu dapat berarti manusia. Ternyata dunia ada yang berarti tadi dari tidak ada menjadi ada, itu dunia. Kemudian dunia berarti tempat tinggal di mana kita dilahirkan, itu juga dunia. Tetapi dunia juga bisa berarti manusia. Mana ayatnya? Saya akan tunjukkan buat saudara ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia di sini tidak bicara tempat. Dunia di sini tidak bicara batu kayu. Dunia di sini bicara orang yang berasal dari berbagai latar belakang, berasal dari berbagai latar belakang etnis, budaya, denominasi gereja atau apapun. Siapapun Anda yang adalah manusia yang menumpang di planet ini. Yohanes 3 ayat 16 sedang mengarahkan kata dunia itu kepada manusia. Begitu. Nanti baru saya jelaskan kita mengalahkan dunia yang mana. Begitu. Ya, kemudian saudara, Yohanes 3 ayat 17, bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Jadi dunia yang diselamatkan itu sekali lagi bukan batu, kayu, pohon, anjing, babi, tetapi yang diselamatkan adalah orang. Jadi bicara dunia di sana bicara manusia. Ya, yang berikut ya. Kosmos juga berarti dunia yang penuh dosa yang bertentangan dengan Allah. Jadi ada dunia yang artinya dari tidak ada menjadi ada dunia yang berartinya tempat, ada dunia juga yang berarti bisa maknanya manusia, tetapi ada dunia yang ternyata berarti saudara, dunia yang penuh dosa yang bertentangan dengan Allah. Nah, dunia ini yang kita kalahkan. Bukan kita kalahkan orang, bukan kita kalahkan batu kayu, bukan kita kalahkan perang kampung, dunia mana lebih kuat, bukan begitu. Tetapi dunia yang kita kalahkan adalah dunia yang penuh dengan dosa, atau satu sistem yang dikuasai oleh si jahat, sehingga penguasaan sistem itu dari si jahat membuat kita yang terikat dalam sistem itu kemudian menjadi orang-orang yang punya karakter, punya sifat, punya gaya hidup bertentangan dengan Allah secara langsung. Nah, ini yang mau kita kalahkan. Dan tentunya tidak lepas dari peran setan dalam dunia yang model begini. Ya, saya tuliskan ayat-ayat pendukungnya ya. Misalnya Yohanes 1 ayat 10, dunia tidak mengenal dia. Jadi dunia yang di sini bicara tentang apa? Sistem yang dikuasai oleh si jahat. Jadi orang yang terjebak dengan sistem ini dibutakan sedemikian rupa sehingga sang penebus, satu-satunya penebus pun orang tidak kenal.
Jadi ngomong Tuhan dong kegelap. Kenapa? Karena dikuasai oleh sistem itu tanpa dia sadari. Ya, yang berikut ya, komentar dari Donald Guthrie, seorang yang pakar perjanjian baru, dan dia pernah berkata bilang begini. Jadi kosmos yang terpisah dari Allah adalah kosmos yang berada dalam kegelapan rohani dan jahat, bukan karena jahat pada dirinya sendiri, tetapi karena dikuasai oleh roh-roh jahat. Dengan kata lain, kosmos di sini bisa berarti suatu sistem yang menentang Allah secara langsung. Nah, saudara, ini yang kita kalahkan. Jadi ternyata dunia yang di sini benar-benar ada satu sistem yang di dalamnya tanpa kita sadar, tanpa kita tahu, ada proaktif setan di sana yang membuat kita terjebak, yang membuat kita jatuh, yang membuat kita gagal, bahkan tidak menutup kemungkinan gaya hidup kita, tingkah laku kita kemudian bertolak belakang dengan Allah. Makanya jangan heran orang-orang yang terjebak dengan dunia seperti ini. Sekalipun dia sudah bergereja, majelis bertahun-tahun, ikut KKR keliling di mana-mana, tetapi tetap saja hidupnya dikuasai oleh sistem ini. Sehingga sekalipun dia berkali-kali mendengar tentang apa yang Allah mau, tetapi dia tidak pernah praktek apa yang Allah mau yang dia sudah dengar. Begitu. Nah, dunia ini yang mau kita kalahkan, dan ini yang dikatakan oleh Paulus, semoga Allah akan segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Nah, saudara, makanya saya khotbah di Nunbodela, saya khotbah dengan tema tidak cukup hanya merdeka. Jangan karena mentang-mentang sudah, oh Yesus memerdekakan saya dari dosa, Yesus memerdekakan saya dari maut, Yesus memerdekakan saya dari hukum Taurat, lalu saya bebas begitu saja. Tidak, saudara, kita masih kerja keras ini. Setan tidak akan tinggal diam. Makanya saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia yang ini Alkitab bilang sudah boleh dikasihi. Di sisi lain kalau Anda baca Yohanes 3 ayat 16, Alkitab bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Ternyata ada dunia yang dikasihi, tapi ada dunia yang Tuhan tidak mau kita kasihi, itu dunia. Berarti dunia di sana artinya beda. Dunia yang Allah kasih bicara manusia. Tapi dunia yang Allah benci bicara tentang sistem yang dikuasai oleh si jahat. Anda lihat ayat-ayat berikut ya. Tulisan Yohanes lagi. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 misalnya. Dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia. Nah, dunia di sini arti keempat tadi. Ini harus kita lawan. Makanya Tuhan bilang, jangan kamu mengasihi dunia. Di sisi lain, Alkitab bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Tapi di sini Tuhan bilang jangan kasihi dunia. Berarti dunia di sana walaupun dari kata yang sama, yaitu kata kosmos, tapi memberi arti yang berbeda, bahkan kontradiksi sama sekali. Yang satu bicara orang, yang satu bicara tentang kuasa kegelapan yang sedang beroperasi saat ini. Bahkan sampai Yesus kembali, itu setan akan kerja terus. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Jadi Tuhan tidak mau Anda mengasihi, Tuhan tidak mau Anda kompromi, Tuhan mau kita sadar supaya jangan terjebak dengan cara-cara setan yang akhirnya membuat kita rusak, membuat masa muda kita rusak, membuat rumah tangga kita rusak, membuat pelayanan kita rusak, membuat persatuan di Gemitia dan Labat menjadi rusak. Hati-hati, setan suka kehancuran. Ayatnya yang ke-16 ya, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging. Nah, kalau orang sudah mulai terjebak dengan sistem ini, keinginan dagingnya lebih menyala-nyala daripada keinginan rohnya. Ya, jadi keinginan daging, saudara baca di Galatia, keinginan daging terlalu banyak, itu yang lebih menonjol di dalam hidupnya daripada keinginan roh atau buah-buah roh. Ya, keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia, yang tadi saya bicarakan di poin keempat. Makanya ayat yang ke-17 dikatakan begini, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi saudara, Anda hidup, bangun fondasi rohani Anda di atas fondasi apa? Fondasi dunia atau fondasi surga? Kalau fondasi dunia, Alkitab berkata dunia sedang lenyap. Tetapi kalau fondasinya fondasi surgawi, fondasinya fondasi Allah, maka Anda akan bertahan selama-lamanya. Makanya malam ini saudara,
Saya rasa bahwa saudara mesti paham ini kebenaran, sehingga biar kebenaran ini memerdekakan saya dan saudara. Kebenaran ini terus membawa kita ke dalam pemahaman-pemahaman yang dewasa, saudara. Saya sekali lagi dalam khotbah-khotbah saya sering tekankan bahwa baik ada kesaksian ke tadi bagus, tetapi jauh lebih bagus kalau Anda paham kebenaran, karena kebenaran yang akan memerdekakan kamu. Amin, saudara. Kebenaran yang akan memerdekakan kita. Dan malam ini berkaitan dengan topik iman yang mengalahkan dunia. Sebenarnya ada banyak peristiwa di Alkitab yang bisa menjadi pembelajaran bagi saya dan saudara. Tapi saya akan mengajak saya dan saudara belajar dari satu cerita tentang seorang perempuan Kanaan. Mari kita lihat Injil Matius pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Saudara, perhatikan ayat-ayat ini. Ayat 21 bilang begini, dan 22 dan seterusnya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat yang berikut, ayat 23 dan 24. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ayat 25-26. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkan kepada anjing." Ayat 27 dan 28. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan iman yang mengalahkan dunia, dan dunia yang sudah saya jelaskan Anda sudah paham, yaitu sistem yang dikuasai oleh si jahat. Kita tidak sedang melawan orang di sini. Kita tidak sedang melawan organisasi ini lawan organisasi itu, keliru ya. Makanya beta paling suka, saudara-saudara, kalau ada orang yang terlalu tonjolkan di organisasi, lalu dia mulai remehkan organisasi orang lain. Saya mau bilang sama saudara, saudara yang punya kebiasaan begini, tanpa sadar, jangan-jangan saudara juga terjebak oleh setan, karena setan hanya datang untuk merusak persaudaraan kita. Jadi saudara mesti peka ya dengan kondisi-kondisi. Kadang-kadang orang hanya datang bikin kacau ketemu hubungan pelayanan lagi baik, semua lagi baik. Tetapi kadang-kadang saudara ada orang-orang yang tidak ngerti tentang kebenaran dengan utuh, hanya tahu sapotong, lalu dia mulai asal tabrak, dan ini akhirnya repot. Makanya malam ini saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan belajar lebih dalam tentang seperti apakah iman yang mengalahkan dunia, atau iman orang yang percaya kepada Yesus. Seperti apakah imannya yang mengalahkan sistem itu menurut pembelajaran dari perempuan Kanaan di Matius 15 ayat 21 sampai 28. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama saudara ialah bahwa iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang memampukan kita untuk berani masuk dalam peperangan rohani. Saudara dengar, orang kalau dikatakan dia punya iman adalah iman mengalahkan dunia, dia akan dimampukan oleh iman percayanya. Untuk apa? Untuk dia sadar bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan kita adalah peperangan lawan setan. Dalam cerita Matius 15 ayat 21 sampai 28, Anda tahu penyebab penderitaan yang dialami oleh keluarga ini, yang dialami oleh janda ini, yang dialami oleh anaknya ialah kerasukan setan. Setan rasuk anaknya, setan bikin anaknya menderita. Dan Anda lihat ibu ini, karena dia punya iman, mau tidak mau dia harus masuk ke dalam peperangan rohani. Dan tentu untuk peperangan rohani, Yesuslah andalan kita, Yesuslah komandan kita. Makanya ibu ini sebisa mungkin datang pada Yesus, karena dia tahu untuk memenangkan peperangan ini bukan saya, bukan siapa-siapa, tapi Yesus Kristus. Amin. Makanya
Makanya dia lawan setan. Saya khotbah di non-bondela, saya kasih tunjukin ayat-ayat misalnya. Ya, Efesus 6 ayat 11, ayat 12, ayat 16. Ayat 11 bilang begini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saya sampaikan beberapa hal tentang musuh kita ini waktu di non-bondela. Kalimat pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu menuturkan bahwa lawan kita itu jamak, banyak. Bandingkan dengan legion, ya. Waktu orang itu kerasukan setan di Gedara, lalu Yesus belum nama siapa? Dia bilang legion. Legion itu artinya kami banyak. Anda punya lawan yang bernama setan, yang telah berkuasa atas sistem yang disebut duniawi itu. Anda tahu dia bukan satu dua, banyak. Dan kalimat pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa menuturkan bahwa lawan kita bukan cuma banyak, tapi kuat. Pemerintah-pemerintah, penguasa itu kuat-kuat. Sebanyak lagi kuat. Lalu ayat yang di atas tadi kan dia bilang begini, tipu muslihat. Berarti apa? Dia cerdik. Lalu ayat ini berkata roh-roh jahat. Dia jahat. Lawan kita itu banyak, kuat, jahat, tukang putar balik. Jadi Anda pun lawan ini bukan lawan main-main gila. Jadi kalau saudara yang ada karakter ini, karena mentang-mentang rasa diri banyak, rasa diri kuat, mulai jahat dan akhirnya mulai cerdik, Anda terikat oleh sistem itu. Pasti. Iya. Karena ada orang gereja mulai besar, mulai anggap enteng gereja kecil. Bahkan dalam dunia gereja pun Anda kalau tidak hati-hati, kan ada gereja yang besar, dia anggap dengan dia besar, dia kuat, totong banyak. Makanya kalau dengar-dengar di gereja besar ada bendahara gereja makan doi. Oh, itu bukan omong kosong. Ada kasus. Majelis hitung, rogo kau isi di saku, kos kaki, digemit dan labat sana ada. Hah? Oh Yesus Tuhan. Ada majelis yang hitung doi kolete bisa isi di kos kaki itu. Ini majelis mau jadi apa nih? Hebat tuh. Pilih jadi majelis itu kau jadi teladan, bukan isi di kos kaki. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi memang iman kita ini saudara, iman yang luar biasa yang bisa mengalahkan dunia. Karena memang orang beriman tak terhindarkan bahwa Anda mesti masuk dalam peperangan ini. Makanya di ayat yang ke-16 saudara dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita sudah masuk dalam konteks ini, di mana tema kita, Paulus berdoa semoga kita menghancurkan kuasa iblis itu, saudara-saudara. Beta percaya kita bisa, asal kita ngerti bahwa Anda tidak boleh lengah. Hidup ini peperangan. Kita tidak boleh santai-santai. Contoh orang santai-santai seperti saya bilang tadi malam. Kadang-kadang mau pergi gereja dia terlalu santai, tidak melihat ibadah kaum bapak, kaum ibu sebagai sesuatu yang penting. Saudara, ini bahaya sekali. Hidup kita ini perjuangan. Nah, berjuang apa yang santai-santai? Peperangan apa yang santai-santai? Tidak bisa. Kita harus serius. Kita harus habis-habisan. Karena lawan kita banyak, lawan kita kuat, lawan kita jahat, lawan kita cerdik. Anda mesti pakai ini perisai iman, yang tentu sumbernya dari kitab suci, janji-janji Tuhan tentang apa yang Tuhan mau kerjakan buat saya dan saudara. Amin. Makanya saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa tidak. Saya khotbah ini di mana-mana karena saya takut orang lupa. Kan kadang-kadang saudara lebih fokus saudara bakal dan tetangga, majelis A dan majelis B, mbak omong satu cari muka dan pendeta, tus-tusu, gosok ini, kas jelek itu, kan ada yang begitu. Saudara deka dan pendeta itu bukan gosok-gosok, aku bilang Pak, dia itu adalah iblis. Padahal yang gosok-gosok dia iblis.
Saudara, kan ada orang tukang cari muka begitu. Dia pun kehadiran itu seperti setan. Setan kan tukang adu domba. Saya suka khotbah di mana-mana. Setan itu tukang adu domba. Di hadapan Allah dia kasih jelek manusia, di hadapan manusia dia kasih jelek Allah. Divide et impera. Ya, setan begitu. Di hadapan Allah dia omong sama Tuhan Allah. Ayub tuh begitu karena Tuhan berkati. Coba angkat pagar-pagar Allah. Pasti dia kutuk Allah. Dia omong sama Tuhan Allah. Sama kayak mau adu domba begitu. Ayub tuh begitu karena memang Tuhan berkati. Coba jangan berkati sama dia, pasti dia maruak. Nanti pilih Adam dan Hawa dia omong lagi. Pasti Tuhan Allah bilang jangan makan ini buah. Omong kosong. Kalau bosan makan bosan sama dengan bab tua senang. Mafia segala macam. Nah saudara lihat setan begitu. Di A dia kasih jelek B, di B dia kasih jelek A. Anda mungkin kebiasaan begini, tukang adu domba tetangga. Orang menyanyi paduan suara. Namanya di saat paduan suara itu ada orang bersuami, ada orang beristri. Kan kadang-kadang begitu ya paduan suara. Paduan suara apa misalnya Gloria misalnya atau paduan suara Eklesia atau paduan suara Fata misalnya atau paduan suara Mujahidin. Sama ada nih, di sini ada paduan suara Mujahidin. Oh, sana di sana. Tolong buka air. Pas buka. Buka kesentotan. Tukang gas jelek orang. Ada paduan suara yang begitu, namanya bakawan. Ibu dan pasat paduan suara. Ada orang-orang yang pigos ini paduan suara sama nyanyi bakisu. Padahal mungkin bukan bakisu, namanya musbadaika kok atur mana yang tenor mana yang segala macam. Bakisu dan setelah ada orang yang bisa-bisanya cari gosip-gosip kasus-kasus yang sudah terjadi dia angkat hanya mau adu domba, mau bikin rusak orang berhubungan. Orang-orang Romawi begini anak setan semua. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adik-adik dulu setiap usah bikin pusing. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas bahwa saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang punya iman yang luar biasa, yang betul-betul punya perisai iman, sehingga pada waktu ada serangan-serangan setan, saya dan saudara dapat memadamkan panah api dari si jahat. Saudara, jangan pikir bahwa saudara su Kristen jadi pasti aman. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sekalipun saya dan saudara sudah Kristen, ya, tetapi itu tidak jaminan bahwa saya dan saudara pasti bisa mengalahkan setan. Kristen yang mana dulu? Kalau Kristennya tidak sungguh-sungguh, kalau Kristennya cuma tempelan, kalau Kristennya cuma KTP, kalau Kristennya Kristen palsu, maka Anda jangan coba-coba melawan kuasa setan, karena Anda pasti hancur. Padahal Tuhan memberi jaminan, kita semua kalau percaya sungguh-sungguh, serahkan hidup sungguh-sungguh, total kepada Tuhan, maka Anda dan saya diberi kekuatan mengalahkan kuasa kegelapan. Makanya iman yang kita punya disebut iman yang mengalahkan dunia. Tetapi saudara, saya hadapi kasus di mana kadang-kadang ada orang-orang yang so usir setan, padahal hubungan dengan Tuhan Allah tidak beres. So usir setan, padahal persekutuan dengan Tuhan sudah tidak intim lagi. Contoh di Alkitab ya, ada anak-anak Skewa. Saudara pernah dengar anak-anak Skewa? Mereka ini coba-coba usir setan. Dan usir setannya mereka bukan karena mereka kenal Yesus. Makanya waktu mereka usir setan, mereka bilang, kami mengusir kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Jadi mereka tidak punya pengalaman apa-apa tentang Yesus, tapi mereka pernah dengar tentang Yesus. Dan Anda tahu, waktu mereka usir setan, itu orang yang kerasukan habok sandok sampai lari telanjang. Mari kita kasih tunjuk di ayat-ayat ya. Kisah pasal 19 ayat 13 sampai 16. Sudah lihat ini ayat-ayat ya. Ini orang-orang yang sudah sungguh-sungguh, tapi melawan setan, saudara habis, pasti habis. Hanya orang sungguh-sungguh. Nah kalau orang sungguh-sungguh, Anda tahu usir setan yang bateria sampai gargantang putus. Anda senyum, setan lari. Betul, kalau dasar hati berisi takut akan Allah, daripada saudara bateria besar-besar, pada hubungan dengan Tuhan sudah beres, ini sudah tetap setan bisa rubuh, kasih rusak. Saudara lihat ini ayat-ayat ya.
Kisah pasal 19 mulai ayat 13. Ayat juga terputar ya. Ayat 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Jadi mereka tahu, biasanya Paulus, hamba-hamba Allah kalau usir setan dalam nama Yesus setan lari, dalam nama Yesus orang kerasukan terlepas. Mereka lihat, woi, betul mau iko-iko, mau tes-tes. Makanya orang yang kerasukan setan dompido menyumpahi, ibarat mungkin dong tumpang tangan kok, tunjuk kok orang usir setan ini kan juga gaya-gaya cu. Besok senada keterangan dompung gaya di sini model karmana. Apakah 2 langkah ke kiri saya tidak mengerti, 2 langkah ke kanan saya tidak mengerti, karena saya tidak mendapati ada metode usir setan yang terlalu spesifik dijelaskan oleh Alkitab. Yang pasti bahwa orang-orang ini menyumpahi orang yang kerasukan setan, yang dikuasai oleh setan, dipegang oleh setan. Mereka sumpahi demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, keluar misalnya. Apalagi beta ini kan dibesarkan di persekutuan doa juga. Orang persekutuan doa kalau usir setan tuh ngeri. Kadang-kadang setan lari, orang di persekutuan doa ya lari. Beda kadang-kadang ngeri sih. Jadi teriakan tuh bervariasi dan unik. Sing, itu maksudnya singkirkan. Jadi usirnya maksudnya mau singkirkan kuasa kegelapan. Mereka hanya singkat, sing. Hancurkan, karena biasa hancurkan. Ini saya hancurkan, singkat, hancur. Entahlah ini laki dalam cerita nih dong sing atau hancur, saya tidak tahu. Yang pasti mereka menyumpahi di dalam nama Yesus. Lalu saudara lihat ayat yang ke-14. Wih, nah ayat putar, beta jadi jantung, beta yang bikin beta aku sendiri. Ayat 14. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Ini kalau zaman sekarang anak pendeta semua, anak imam dah. Ini kalau zaman sekarang anak pendeta. Hei, Anda jangan pikir Anda anak pendeta, jangan pikir Anda anak majelis. Cek dulu percaya Yesus sungguh-sungguh ke sonde. Terima Yesus dengan segenap hati atau tidak. Jangan modal nekat. Demi nama Yesus yang diperintahkan oleh Bapa saya tiap hari Minggu. Atau perintahkan engkau. Sing. Tidak bisa saudara hanya modal Bapak pendeta, barang pendeta juga pasti ada kuasa. Belum tentu. Keselamatan Tuhan kerjakan secara universal, tapi untuk meresponinya, untuk menanggapinya dengan baik, one by one. Amin saudara. Itu urusan individu lepas individu. Amin ini nyambung kok, mengerti kok bro. Amin. Allah kerja keselamatan universal, tapi respon kan individu-individu. Soalnya bisa betul iman gantung di Bapa. Makanya dia menemui istri yang didik ini anak, ketemu anak, ketemu anak, haleluya. Dididik di dalam Tuhan. Iya kan? Jangan bilang Bapak pendeta ya otomatis anak jadi, belum tentu. Harusnya belum tentu, orang Kupang belum tentu. Saya paham beta isa anak Kupang asli, ari-ari yang ditanamin Kupang. Haleluya. Belum tentu, saudara. Iya kan? Berapanya anak pendeta, anak pengkhotbah kurang ajarnya minta ampun. Nah modal keindong, hidup son beres-beres, hanya modal Bapak Imam. Lalu ayat 15, tetapi roh jahat itu menjawab. Roh jahat jawab bilang begini, Indo usir roh jahat. Roh jahat bilang sana bilang begini, woi, san pakai woi mau tambah. Sudah kira-kira Kupang supaya ada mengat. Woi, Yesus beta kenal, Paulus beta tahu, tapi lu siapa? Oh kira-kira begitu kan dia pas nesa, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Kok datang main maruak-maruak?
Hah? Datang so sing Hansa, lu siapa? Iya kan? jangan ketawa-ketawa. Beta sering di pelayanan ada orang-orang yang ketua persekutuan ngomong, ingat batang di pelayanan tanpa rawan, markas wangi, tolong kau doa puasa, tolong kau doa persiapan, dan ya sonde mah batang pengalama. Besok ulang-ulang bawa tim model begini. Beta pelayanan di Kemit ini bertahun-tahun. Pelayanan model begini cuma ada di Kemit. Di perkunjungan hampir semua gereja Kemit yang beta pi. Dan kata itu son sambarang doa dulu. Yang baru-baru saudara doa son KPI ini. Harus. Karena saya juga doa, baru saudara tidak doa kan kacau. Batasan bisa modal, oh dia tahu khotbah. Batasan bisa modal, dia tahu worship Jesus, hallelujah God, hello. Saudara jangan andalkan cuma saudara pungkas babengko pinggang di muka. Saudara dengar baik, oke? Tidak bisa hanya modal drum, tidak cukup sampai di situ. Hallelujah. Pemain tamborin, orang khotbah udah pacaran di muka sana. Pemain tamborin lengkap. Lah? Kemana ada informasi? Biar ada khotbah Ustaz Bakisu Barabe. Orang ada khotbah di sini. Bendara paling tinggi kalau yang anak-anak begitu. Dan kerasa dosen perlu firman. Yang perlu firman jemaat. Kata orang kan penari itu. Dia mengawas untuk lebih. Siapa bilang? Anda juga perlu firman. Beban suka sok badan pengurus, sok tim inti, jangan perlu firman. Lu mabok. Jangan sampai setan ngomong nih lu, Paulus betau. Ketua majelis dan lawat betau. Pendeta Melato betau, lu siapa? Saya mikir ini kurang ajar dong. Ini sudah lihat ayat 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku tahu. Tapi kamu siapa? Kamu kau tahu usir-usir. Saudara lihat ayat selanjutnya. Parah berat, minta putar. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka. Dalam terjemahan yang lebih lain dibilang menerkam dengan ganas. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Harusnya iman kita yang mengalahkan dunia. Tapi di sini laki-laki 7 orang dong yang dikalahkan. Mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Ya omong tadi itu bukan omong kosong. Lari dan telanjang luka-luka. Kita pernah khotbah 11 tahun lalu atau 12 tahun lalu atau 13 tahun lalu, kita lupa. Di satu tampan nama Nino di gereja Gemit apa? Gereja baru terjadi KPI sekali. Beta SMA kelas 3 apa lupa. Balom beta kayak sate yang tadi bersaksi sampai berlutut tuh. Sableh? Rem. Beta kayak begitu dong, memang. Behot 5 poin itu salah semua. Tahu kan? Mereka itu orang menangis ngeri, salah semua. Bebaca teologi, lah beta karena bila sama bunyi salah. Itu seorang menangis. Saudara bayangkan khotbah salah saja orang di laut, apalagi khotbah benar. Amin. Jangan membanggakan khotbah yang salah tetap salah. Maka khotbah lah 15 menit. Itu orang dengar firman itu di pohon-pohon. Don't naik pohon baru dengar. Jadi orang langsung lihat bilang, ada amin nomor 3, amin apa lu foy kok amin. Nah di kampung ini nak. Don't aneh begitu. Kalau sedikit well, ada amin tapi orang gila. Dan bilang amin apa lu foy kok. Maksudnya lu dari mana nih kalau datang amin kan begitu. Selesai khotbah dia bateria bilang begitu, dia masih kelas 3 SMA kehabisan saya. Dia bilang yang mau bertobat lari dari pohon tukir rumus. Bisa tahu selama khotbah memang Tuhan kerja luar biasa dan mereka mau bertobat sungguh-sungguh. Dan lari maka rubuh di panggung terlalu banyak orang karena KKR cuma 1 malam.
Dan hasil doa bilang beta mus khotbah, bejo kaget, bapak khotbah senior terlalu banyak. Beta masih semana, bejo khotbah karang-karang, tapi mus khotbah, bilang Tuhan yang suruh nah, semana kan dulu kalau soal yang Tuhan suruh nih, lusan mau nih bapak ketakus setengah mati. Ya akhirnya sudah. Orang ada doa, dan kawan-kawan yang seniko pergumulan dong. So, nah datang haleluya. Segala roh jahat keluar. Dan doa dong yang kerasukan. Yang didoakan biasa-biasa, dong yang dia bilang kok api kali sana. Bikin basisa, makanya dia makan puji. Ada orang tapi tas aja dong tripping sendiri tanpa musik tripping. Anak muda, sebenarnya Anda bisa ke skala setan. Oke? Hanya perlu sungguh-sungguh terima dia total, cinta dia total, jangan keindong, ikut arus. Dan akhirnya saudara-saudara, akibat ikut arus, ini orang yang kerasukan rufuk sadong sampai lari sal-sal. Anda tahu lawan kita ini berat. Makanya Yesus pernah memberikan gambaran tentang setan, saudara. Yesus pernah berkata dalam Yohanes 8 ayat 42 sampai 44. Yesus berkata dalam ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Jadi kalau memang saudara punya Bapa adalah Allah, sama kayak rem tadi, nah dan langsung Bapa, ayo keren ya. Jadi kalau memang Allah adalah Bapamu, kita akan mengasihi Tuhan Yesus. Jadi Anda periksa, kalau Anda mengasihi Tuhan Yesus, berarti Allah adalah Bapamu. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Ayatnya yang ke-43, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ayat yang ke-44, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ini gambaran tentang iblis. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Artinya sejak Adam dan Hawa, setanlah yang punya proaktif, tipu Adam dan Hawa, putar balik ayat sedemikian rupa. Akhirnya Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Anda yang tukang putar balik, tukang dusta, Anda pembapa setan. Ini ayat ya omong. Yesus bilang kalau Yesus berfirman, Anda bisa mengerti, Anda bisa dengar. Pergi ke ibadah, lebih suka dengar firman, Anda pembapa Allah. Tapi kalau cari ibadah, firman dia tidur. Maka menyanyi, malah pikirkan dia paling suka. Dia bilang menyanyi lebih penting. Mana ayatnya menyanyi lebih penting? Firman itu lebih penting. Jelaskan tentang nyanyian yang benar, musik yang benar itu ada dalam firman. Nah kalau sudah tahu firman ke mana? Saudara, tetapi kadang-kadang ada orang yang tanpa sadar dia dikuasai oleh setan. Walaupun ibadahnya kelihatan ramai, walaupun ibadahnya kelihatan heboh, tapi sekali-kali kalau Anda mulai mempersempit ruang pemberitaan tentang isi hati Allah, hati-hati beta bilang. Ya sampai ada intervensi setan di sana dan ibadahmu jadi kacau dan bukan memuliakan Allah, tapi justru menyenangkan setan. Beta selalu anti yang hip hop. Oke lah, asal batasan jelas. Beta juga anak hip hop, beta juga suka menyanyi rap, beta juga dancer. Itu anjing yang sana dancer. Dia adalah Scooby-Doo. Beton juga dance, beta ngerti yang namanya kreatif ministry, ngerti banget. Tahu, tapi kalau itu yang Anda tonjolkan bahaya. Tetap firman Allah di atas segala-galanya. Amin, saudara. Makanya Yesus bilang kamu harus tangkap firmanku. Ayat yang sebelumnya saudara lihat. Tenang. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Makanya yang kamu lebih prioritaskan yang bukan firman. Hati-hati supaya Anda jangan didustai oleh si pendusta ini. Amin, saudara.
Makanya saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini hanya informasi penting bagi saya dan saudara bahwa kita tidak bisa menghindar dari peperangan melawan setan. Jadi saudara dihimbau sebagai hamba-hamba Allah, sebagai anak-anak Tuhan, karena ini peperangan, maka Anda harus berjaga-jaga. Karena ini peperangan, maka Anda harus waspada. 1 Petrus 5 ayat 8 dan ayat 9 bilang begini, ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, ya ini mu itu orang percaya, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa mereka yang dapat ditelannya? Mereka yang imannya tidak jelas. Siapa mereka yang dapat ditelan? Mereka yang tidak memprioritaskan firman lagi. Anda terlalu gampang ditelan. Makanya saudara, setan ini sebenarnya agak sportif ya. Beta sukain kalimat setan ini sportif. Dia sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Singa di sana, mah dia pun aumannya betul sudah dengar. Nah kalau sudah dengar dia pun auman, waspada. Sama kayak oto, dia subel, tit tit tit. Itu dia pun jalan. Anda yang pasang dada, dia tabrak. Mengerti kok? Setan berasa cukup sportif dalam hal ini. Dia sudah mengaum-ngaum. Ada orang sudah tahu itu jalan setan. Bersina itu jalan setan. Selingkuh itu jalan setan. Pencuri dari kelete itu jalan setan. Duduk omong orang punama itu jalan setan. Tetapi itu jalan. Setan menggiling dia bola balik. Sama kayak orang setrika batik mau pergi 17 Agustus. Itu jalan setan. Dia tetap berdiri di situ. Setan gilas. Makanya Petrus tambah di ayat 9, Petrus bilang begini, lawanlah dia dengan apa? Dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dunia di sana bicara tempat, tapi di tempat itu ada kuasa setan yang gila-gilaan. Makanya saudara, lawan dia dengan iman yang teguh. Jam puas tadi malam dengar berita, oh Yesus ampuni beres. Jangan santai. Orang demikian dan lambat, jangan santai. Setan tidak senang ini gereja tambah besar. Anda dengarin kalimat. Setan pasti senang ya dan lambat tambah besar. Setan senang. Setan akan bikin kacau panitia pembangunan potak misalnya. Makanya panitia pembangunan kita mesti berjaga-jaga. Amin. Supaya jangan tersinggung. Kan ada orang yang hobi tersinggung. Nah lusa mau, lusa. Lu datang mata setan, lusa. Hei, bapak mama panitia pembangunan, dengar Rai. Bapak mama tak usah pamer, beta siapa yang capek. Sebab sebenarnya kalau kita mengerti kitab suci, Anda pun capek itu Tuhan catat. Amin. Pendeta sanlia, ketua sinode sanlia, majelis sanlia, Tuhan Allah lihat. Karena ada orang yang mencari Tuhan Allah pempujian, dia cari pendeta pempujian. Tuhan Yesus bilang, Yesus makan puji bagi nafsu dapat dari Allah, sudah dapat dari pendeta, cukup. Bisa orang yang tagih dari pendeta suka kasih kapan? Hendak memang. Anda kalau kerja saja lupa. Setan ini sedang lihat, ini kalau gereja tambah besar, do ibadah tambah rajin, waduh kacau nih. Setan mulai bikin dia pun trik-trik. Setan mulai menyanyi, aku punya trik. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Dan orang yang beriman, saudara dengar baik, orang beriman, Anda jangan lihat orang beriman, beta mesti omong ini sekalipun dia pendeta. Anda jangan pikir orang beriman adalah dia pendeta yang khotbah fasih lidah, jalan keliling panggung, lalu dia mungkin bisa segala macam, lalu Anda berkata ini yang beriman. Belum tentu. Ada orang yang kadang-kadang model ke beta begini, aktif pelayanan, tapi justru paling pengaco. Anda jangan terjebak dengan orang. Beta mesti omong sekalipun beta pelayanan. Ada istri-istri yang tambah melayani, bukan tambah jadi berkat di rumah, bikin hati bangka suami. Ibu-ibu memang mesti omong. Saudara kadang-kadang di atas panggung tuh kayak mau terangkat seketika itu juga. Pulang suami sempurna rasa bilang di kepersekutuan, besoknya rasa di perubahan. Mulu juga tetap sama kayak orang goreng jagung titi dari alur. Omongnya suami sempurna nada yang enak,
cuci suami angka hati. Suami Oma saya bilang dia orang bebak. Fasik. Hei, beta rasa, beta Oma di NBD bilang begini. Suami itu soalnya berubah gara-gara banyaknya istri berbicara atau kata-kata istri. Suami justru akan tersentuh dengan sikap Anda yang sulain begitu. Dulu belum ikut persekutuan, belum ikut paduan suara, foe barat. Mulai terlibat paduan suara, mulai terlibat perempuan gemit, kok mulai ada perubahan. Omong justru lebih halus, ya kan? Dulu kalau tawar makan, cek ke sana. Mau ke sana? Beta tanya, mau atau tidak? Cek. Sedikit setumis dari jam 3, jam 7 lu belum makan-makan. Dulu begitu, memulai ke paduan suara, iya kan? Mulai ke perempuan gemit, dia korek sajaris. Iya. Laki bingung, lupa maksud apa. Laki bilang, dia laki makan, laki sambil berpikir, makan sambil kan air mata jatuh. Makan sampai air mata jatuh, tak lalu pedis. Laki besoknya biasanya sepedisi ini. Ini kali itu. Laki bukan suka, laki darah naik, kenapa kurus tinggi? Siapa yang pesan? Dia bilang biar. Rasakan bahwa sebenarnya hidup ini adalah pedis. Tentu saudara rindu laki menangis bukan karena pedis, tapi karena ibu pembini sulain. Amin. Dulu cerewet, sekarang juga akhirnya laki tanya, Ma, biasa Rabu sore itu Ma pi mana? Itu persekutuan, apa bingkai lupa? Jeriko. Laki kok, iya kan? Saudara tadi kita bilang dasar bebau turunan-turunan tidak jelas. Sesungguhnya engkau adalah keluarga besar Lucifer. Siapa yang suruh Anda hakimi laki model begitu? Amin. Jangan lawan suamimu dengan sikap begitu. Kalau suami belum bertobat, setiap malam dia lagi-lagi itu gerem, tak siap dia. Jam 12 itu doa. Amin. Ibu-ibu yang baik bagi Tuhan, tolong suamiku Tuhan. Segala roh-roh jini, jini keluar dalam nama Yesus. Haleluya. Usah. Sonto di kepala tuh, ya. Sonto di kepala bertanya, "Intopi beli di mana?" Sebab itu ngomong, "Intopi beli di mana? Apa ini selak?" Topi asli tuh. Jangan di, amin. Bapa di surga, tolong suami hamba Tuhan. Kalau suami orang lain Tuhan belikan dalam nama Yesus Tuhan. Suamiku ini Tuhan tuh orang lamber abineno. Tidak, andai kata suami lamber abineno. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Amin. Iya, beta khotbah di Rote di gereja Gemit Emmanuel Nembrala di Dela. Pendeta orang Timur. Pengkhotbah 3. Beta Pamel Ado dan salah satu ibu juga. Tapi karena Pamel Ado berhalangan, awalnya Pamel Ado besok Pamel Ado berhalangan, jadi dia bilang kalau Mel Ado sudah bisa Mel Ato. Bilang oke. Akhirnya pi. Khotbah saudara-saudara, dia punya teman sebelum berkhotbah dia bersaksi. Dia pun suami ini ternyata 15 tahun. Suami orang Belu. Bepun suku, beta ni atok tuh Belu. Bep mama ya Rote. Orang Belu yang parah. Di dompet tuh obat nona segala macam suanggi apa semua. Tapi Anda tahu dia punya istri mengerti bahwa peperangan itu bukan melawan si Belu ini, tapi lawan setan yang sedang mengacaukan hidupnya.
mengacaukan dia sebagai kepala keluarga. Ini ibu ngerti, masuk dalam peperangan rohani seperti perempuan Kanaan ini. Puji Tuhan, Allah lah yang menjam, Allah yang bertobat, Allah yang bikin dia bertobat, bukan Allah yang bertobat, Allah yang bikin dia bertobat. Ya, jadi Graham pun kalimat tadi yang mesti kritisi, bukan Allah yang butuh katong, katong yang butuh Allah. Ya, jangan terlalu semangat, salah Graham. Salah itu nanti katong sombong, kesannya kok beta terlalu penting amat gitu loh. Katong yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh katong. Graham ya. Tapi susah semangat beta jadi down ketika lu bilang Allah butuh beta. Beta siapa? Kalau Allah mau butuh, Allah cari yang bule ya, hidung tajam. Muka bagus, potong papaya rabe jadi hidung. Dia hanya meluruskan, mungkin Graham pun maksud kita butuh Tuhan dan kemudian Tuhan pakai kita. Amin. Tapi jangan pernah kalimat seolah-olah baton terlalu penting sampai Tuhan Allah seolah-olah sana ada katong, in kupang sana ada yang berdoa kasih. Keliru. Yang doa kasih in kupang Graham terlalu banyak. Mungkin Graham saya mengkali Graham pun gereja, jadi saya tahu terlalu banyak yang berdoa buat kota bro. Lu om begitu kan beta melatok jadi malu. Kesannya besok berdoa kasih kota. Padahal betul bikin KKR kupang bersatu. Itu untuk siapa? Begitu, dia hanya meluruskan Graham. Soalnya lu terlalu semangat nah. Dia langsung berdoa kasih lu tanpa dulu tadi. Pakai ini anak Tuhan. Pakai ini anak Tuhan. Semangat tinggal diluruskan aja. Kan keren jadinya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, orang yang betul-betul beriman pasti orang tunduk kepada Allah. Dan orang kalau tunduk kepada Allah ini, saudara, sekali lagi tidak perlu suara keras. Beta yakin setan takut dan lari ketika melihat saudara. Kenapa? Karena waktu Anda beriman, iman itu memampukan Anda tunduk taat kepada Allah. Anda diberi kekuatan untuk melawan setan. Setan lari pasti. Makanya Yakobus 4 ayat yang ke-7 berkata bahwa karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi saudara, kalau memang tunduk kepada Allah, saudara lawan iblis, maka dia lari daripadamu. Itu pasti. Dan saudara, saya mau tekankan satu hal, bahwa jangan jadi orang Kristen yang sebentar mau ikut Tuhan, sebentar mundur, timbul tenggelam. Yang model begini, saudara dengar baik-baik, saya bisa pastikan ini bukan Kristen asli. Karena kalau Kristen asli, sekali maju-maju terus. Sekali Yesus tetap Yesus. Tapi kalau Anda maju mundur, sebentar di KKR didoakan, dilepaskan. Tapi pulang saudara keintiman dengan Allah, terjadi kekosongan di sana. Waktu terjadi kekosongan, itu setan suka luar tadi. Tapi nanti dia kembali, dia ajak banyak-banyak lebih jahat dan katong lebih ancur. Saudara perhatikan ayat-ayat ini ya. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Ayat 43 bilang begini. Apabila roh jahat keluar dari manusia, keluarnya kenapa? Mungkin karena didoakan, mungkin karena saudara dengar khotbah ambil keputusan, tapi kemudian pulang terjadi kekosongan. Hanya heboh, hanya mau dengar firman, pas KPI saja. Di rumah sudah tidak ada keintiman dengan Allah. Anda dengar ini ayat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu dia rindu sama saudara yang tadi dia tinggal dalam diri saudara. Dia rindu sama saudara, ya. Lalu ayatnya yang ke-44, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah. Rumah ini maksudnya diri kita. Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong. Subarisi, sutersapu, surapi, hanya kosong. Hati-hati, kosong. Setan dewi, dia yang KKR malam berpikir subarisi, dia kembali kosong. Sana ada belas kasihan di situ. Sana ada yang namanya firman Allah kekudusan. So kosong. Oh kosongnya dia ajak. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya apa? Keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Lebih buruk. Jadi Anda lihat di sini. Ada orang yang pulang KKR, 2 minggu ketemu dia tambah foe. Hei saudara, jangan salah KKR-nya. Lu yang mengalami kekosongan. Waktu sudah akan setan suka luar, pulang bukan bangun keintiman dengan Allah pakai perisai iman. Saudara, kosong. Lupa, bahwa peperangan ini rohani. Anda main darah tinggi, marah, baklai suami, baklai istri, baklai dan tetangga.
Yang tadinya tukang tersinggung, altar call, yang tukang tersinggung mau berhenti tersinggung, angkat tangan. Dia angkat tangan. Yang tukang bamaki mau berhenti bamaki, angkat tangan. Dia angkat tangan. Pulang dia lupa, dia bikin ulang. Setan bilang balik. Kasih rusak dia, lebih rusak lagi. Makanya ada anak muda, kadang-kadang malawan mama, dia hanya bawa nyawa. Mama nih. Kadang-kadang ada anak muda begitu. Lama-lama, karena didoakan pulih, tapi karena kekosongan, setan kembali. Bukan melawan mama, ada anak muda yang bisa pukul dia mama. Lebih jahat. Ada suami yang begitu, subai dulu. Didoakan, tak ujung ulang, lebih jahat lagi. Saudara, hati-hati. Beta mengasihi saudara. Ini beta senakan khotbah kalau senada ayat. Ini ayat akan tolong saudara untuk memberi keterangan bahwa setan ternyata tidak tinggal diam. Sekalipun dia kalah, dia tetap cari kesempatan yang baik. Makanya Tuhan Yesus saja waktu dicobai di padang gurun, dia memang kalah. Tapi Alkitab dalam Lukas mengatakan dia tunggu kesempatan yang baik. Yesus saja tunggu kesempatan, apalagi Melato, apalagi saya dan saudara, dia pasti cari kesempatan lagi. Hati-hati, dia kembali. Makanya tidak ada kata santai dengan Tuhan. Jangan cepat puas dengan Tuhan. Harus serius, harus bangun hubungan dengan Allah. Makanya tim KKR, saya memberi KKR di mana? Iko. Jangan duduk di rumah dan diam. Iko, kau saling melengkapi. Apa di rumah jelas nonton Surtinas Prabu Wijaya, tidak jelas itu semua siapa dia sebenarnya. Iya kan? Cari firman Allah, cari khotbah, cari pemberitaan firman Allah yang membangun saudara. Setiap Selasa, Rabu, Kamis itu ada khotbah di radio. Kau dengar Faresus apa? Memasak sayur, kasih suami, putar itu radio 96,8 FM. Kupang number 1 hits music station. Haleluya. Putar. Beta akan bilang shalom buat jemaat dan lapat su pasti. Biasa deh khotbah, biarkan langsung ya. Biasa dengar 96,8 FM. Rama Gong Radio putar mulai jam 9 pagi. Belum ada lagu you tunggu sampai biasa terlambat juga. Masih urus anak. Serius, dia tahu memang belajar firman. Kenapa belajar firman? Karena iman yang tadi untuk lawan iblis itu hanya bisa bertumbuh terus menerus kalau kita dengar firman. Ini ayat kan jelas, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Bukan pendengaran gosip, bukan pendengaran berita-berita kotor, tapi pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Supaya botong kuat, bapak mama, anak-anak muda. Firman Allah lihat segala-galanya. Makanya beta paling kritisi ibadah gereja yang firman. Beta pas lawan itu orang. Beta pas dia lu ni mah ikut Tuhan sungguh-sungguh kosong deh. Kalau yang bikin kabur air salah beta usah. Mau ibadah ya ibadah, mau takut Tuhan ya cari firman Allah sebab iman bertumbuh dari situ. Amin saudara. Yang kedua, memang behot baju telat semua jam 9 tadi baru behot. Dia cuma ngasal datang berpikir biasa. Haleluya. Yang kedua ya saudara, ini sentuh lama. Belajar dari perempuan Kanaan. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang memampukan kita tetap semangat ikut Tuhan sekalipun jawaban doa tidak sesuai permohonan. Saudara, iman yang pertama, kalau iman mengalahkan dunia, itu pelajaran dari perempuan Kanaan. Iman itu memampukan kita berani masuk dalam peperangan rohani. Tapi yang kedua, iman itu juga tetap membuat kita bertahan sekalipun selama ikut Tuhan. Doakan ini, doakan itu, kok belum dijawab. Bahkan kadang-kadang Tuhan kesondetoe sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, kok tidak kunjung tiba jawabannya. Anda lihat perempuan Kanaan ini, dia sudah ikut berseru tapi Tuhan tidak jawab. Sudah lihat ini ayat ya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan di ayat 22 dari Matius 15. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Ini sama kayak berdoa, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kerinduan orang ini ialah karena Yesus adalah sumber jawaban, karena Yesus adalah pelepas setan. Dia berpikir kalau beta berteriak, kalau beta berdoa, kalau beta berseru, tentu dia akan menjawab. Tapi Anda lihat apa yang terjadi di ayat yang ke-23. Tetapi Yesus
sama sekali tidak menjawabnya. Tapi apakah perempuan itu berhenti ikut Tuhan? Tidak. Ini baru iman. Ini baru iman. Jangan iman mengancam Tuhan Allah. Kalau Tuhan menjawab, Tuhan tanda beb muka. Orang begini iblis nih. Lu jangan ratak Tuhan Allah dong. Karena ada orang yang Tuhan tidak jawab, minta maaf, beta keluar dari persekutuan doa. Beta mesti omong ini. Banyak orang yang ancam Tuhan bilang begitu. Bapak di surga, hamba berdoa, hamba mau di bank NTT itu. Kalaupun tidak pegawai, Tuhan minimal jual aku di bank NTT itu. Kalau itu tahu jadi Tuhan, inisiatif saya lupa jual aku. Halo, dengar loh. Tuhan Allah kita ini Allah yang bebas. Allah mau jawab, Allah mau tunda, suka-suka Tuhan Allah. Amin. Makanya saya beri beberapa keterangan di sini, saudara, tentang cara Tuhan merespons permohonan manusia. Saya pernah bawakan ini di Universal Youth, satu komunitas oikumene yang bertempat di tempat pelayanan saya di BTN, tapi itu oikumene karena ada anak Gemit, anak Katolik, anak GBI, anak GSJ, anak GPDI, anak mana lagi saya tidak tahu, terlalu banyak di sana. Mereka mau belajar firman. Saya pernah khotbah dan saya beri keterangan tentang cara Tuhan merespon permohonan manusia. Di antaranya, saudara, Tuhan kadang-kadang mendengar dan langsung mengabulkan. Misalnya dalam kasus Tuhan menjawab Elia. Elia waktu minta api turun di Taparas 50 Nabi Baal, api turun langsung selesai. Tetapi saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan tidak dengar. Kenapa Tuhan tidak dengar? Yang pertama, karena yang berdoa bukan orang percaya. Dia tidak percaya Yesus. Perantara kita kepada Bapa cuma Yesus. Kadang-kadang dia berharap sesuatu dari Allah, tapi Yesusnya dia tolak. Maka ini tidak bisa dijawab. Ini tidak bisa didengar malah. Masih ada dosa, ini Tuhan semua dengar. Saudara pernah baca ayat toh? Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bukan telinga Tuhan kurang tajam, bukan tangan Tuhan kurang panjang, tapi yang memisahkan kita dengan Allah dosa. Makanya Bataresa gantang mau putus Tuhan melu Bataresa mele. Kemudian, ya, Tuhan mendengar tapi tidak mengabulkan. Itu ada. Contoh Paulus ya. Paulus itu Tuhan dia berdoa, Tuhan duri dalam daging. 3 kali aku berdoa, kata Paulus. Tuhan bilang begini, cukup kasih karunia aku bagimu. Tetapi kenapa Tuhan mendengar dan tidak mengabulkan? Ya, ada kemungkinan pertama karena permintaan itu tidak baik dalam pandangan Allah. Ya, Paulus minta tapi rencana Tuhan lain, jadi sangat bagus dalam pandangan Tuhan. Ibarat saudara, kalau saudara punya anak umur 5 tahun, menangis bakal reuk minta motor Tiger. Tentu Anda dengar, dia minta Tiger. Tapi ini permintaan tidak baik. Sebab kalau saya paksa kasih dia motor Tiger di umur 5 tahun, dia sudah tabrak orang, tapi motor pasti tendes dia dan habis. Mengerti ya? Karena ada permintaan Anda yang aneh. Tuhan dengar, karena Anda anak Tuhan, Anda minta Tuhan dengar. Tapi Tuhan permintaan sudah baik. Bapak di surga, hamba minta dia komisil bagi hamba tuh, supaya orang tahu di Labat ada suami bule Tuhan. Tuhan dia harus cocok dengan dia komisil. Besok siapkan satu laki-laki dari Kolbano bagi kamu. Why not? Kenapa usahanya kalian mesti Kolbano? Lu berharap dia komisil. Tuhan bilang bukan dia komisil, tapi Domingo Samnifu. Nah, minta yang kan sencocok. Nanti waktu Tuhan dengar masa jawab. Dengar, lu ada baterai dia egomis atau tidak, bukan dia tapi yang lain. Ya, karena doa tidak sesuai kehendak Tuhan itu pasti. Lalu mungkin doanya untuk memuaskan hawa nafsu. Tuhan dengar permintaan ke aneh, ya Tuhan senjawab. Ya, ini putar-putar terlalu lama. Tuhan mendengar tapi menunda pengabulan. Ini juga ada. Saudara minta tapi Tuhan tunda, belum cocokin minggu 2 tahun lagi. Makanya ada saudara mungkin yang datang, sunikah 7 tahun kok belum dapat anak. Santai, Tuhan sedang tunda mungkin. Saya punya teman pendeta Jimmy Mumu, itu berdoa 14 tahun baru Tuhan kasih anak. Karena bagi saya, doa apapun, kalau memang jawabannya cepat lambat, semuanya untuk memuliakan Allah. Amin. Nikah 1 tahun ada anak, terpujilah Allah, Allah dimuliakan. Nikah 2 tahun ada anak, puji Tuhan. Nikah 14 tahun baru ada anak, puji Tuhan. Justru menurut beta, orang nikah 2 tahun ada anak, dengan nikah 14 tahun ada anak, kesaksian lebih dahsyat justru yang 14 tahun. Ternyata begitu lama tapi Tuhan tidak lupa dia. Amin. Nikah 2 tahun ada anak,
dimuliakanlah Allah. Nikah 7 tahun ada anak, dimuliakanlah Allah. Nikah 15 tahun baru ada anak, dimuliakanlah Allah. Nikah 1 bulan melahirkan, kurang ajar. Bisa nikah 1 bulan kok melahirkan. Bertobat. Nikah 1 bulan kok ibu semua beranak. Nikah apa? Mengerti ya? Amin. Tuhan menunda. Kenapa Tuhan menunda, saudara? Entah putarnya waktu Tuhan belum tiba mungkin, atau Tuhan menguji kesetiaan saudara seperti menguji perempuan Kanaan ini, atau bisa saja ada sabotasi setan. Mana ayat-ayat yang membuktikan bahwa setan bisa sabotasi doa Anda? Saudara lihat kasus dalam Daniel, ya. Daniel 10 ayat 12 sampai 14. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Jadi Daniel berdoa hari pertama sudah didengar. Engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Mau jawab itu perkataan, mau jawab itu doa. Lalu ayat 13, pemimpin kerajaan orang Persia, itu bicara simbolik setan. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Lanjut, tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Artinya apa, saudara? Memang kadang-kadang setan sabotase Anda punya permintaan, tapi Anda jangan takut, ya. Tetap Tuhan akan jawab saudara. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat ayat ini bahwa saudara tidak boleh mundur, tetapi tetap berdoa. Ada kemungkinan saudara bahwa kadang-kadang kalau doa kita tidak dijawab, kemungkinan yang ada ialah ini, ya. Semangat berdoa mulai menurun karena doa-doa sonjawab. Lalu ada yang bukan cuma menurun, stop sama sekali. Putar balik, doa-doa mas sonjawab, berhenti, stop. Makanya ada suami-suami yang larang istri, lu bersyukur Tuhan juga kamu kosong bertempuh anak, sontak dapat pekerja, stop. Suami ini tidak mengerti bagaimana Tuhan kadang-kadang suka menunda karena mau siap yang lebih bagus, atau menguji kesetiaan kita, atau mungkin ada sabotase setan, ya. Dan kadang-kadang waktu Tuhan menunda, orang-orang ada yang semangatnya mulai turun, ada yang tidak berdoa sama sekali, bahkan ada yang berhenti berdoa dan mencari jalan keluar sendiri, pakai dukun lah, pakai santet lah, pakai segala macam. Dia bilang kalau Tuhan sana jawab, dukun di semaus SMS. Saudara, ini keliru juga. Tetapi saudara-saudara, ada yang sekalipun Tuhan tidak jawab, dia tetap semangat berdoa. Contoh yang perempuan. Nah, ini hanya orang-orang iman. Nah, Anda ini ada di kemungkinan yang mana? Karena Tuhan menjawab, Anda menurunkah? Anda stopkah? Anda berhenti dan cari jalan keluar lainkah? Atau Anda seperti perempuan Kanaan ini yang tetap berdoa dengan semangat sekalipun doaku belum dijawab? Amin. Makanya SMA, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka bilang sama Nebukadnezar bilang begini, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup menolong kami, dia akan menolong kami. Tapi andai kata dia tidak tolong kami, dengar Tuanku Raja, kami tidak akan sembah patung yang engkau buat. Amin. Iya, makanya Paulus bilang begini dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ini ayat sepotong, tetaplah berdoa. Jangan gara-gara itu mundur, tetaplah berdoa. Amin. Itu senjata kita yang luar biasa. Yang berikut, iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang memampukan kita terus mencari Tuhan di tengah-tengah keadaan yang mengecewakan. Anda lihat saja, ini keadaan terlalu mengecewakan. Tuhan sudah, murid-murid yang begini, Ustaz saja terlalu batas sibuk. Jelas ini keadaan mengecewakan. Anda lihat dulu kembali ayat-ayat ini, ya. Murid-murid tidak senang dengan kehadiran perempuan Kanaan. Tuhan Yesus mengumpamakan perempuan ini seperti anjing. Saudara lihat, ini sangat mengecewakan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, dan seterusnya. Ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus dan berkata, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ini yang di sana menyerah tadi. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anda lihat, ini sangat mengecewakan. Sudiam lagi, murid-murid usir lagi. Yesus kemudian jawab, tapi jawabnya kasar. Saya mesti jelaskan tentang anjing di sini supaya Anda jangan pikir Tuhan Yesus memaki. Ternyata memang budaya orang Yahudi zaman itu, semua orang di luar Yahudi biasa diistilahkan dengan anjing. Ini hanya istilah, hanya untuk perbedaan, bukan seperti makian. Nah, dia ini bukan orang Yahudi, jadi ini bukan makian. Karena Yesus tidak ada cacat celah. Jadi Anda jangan bilang Yesus maki orang, jadi Anda mulai pakai ini ayat. Tiap kali memakai orang, Matius 15:26 langsung pakai orang. Tidak bisa begitu. Ini hanya istilah populer waktu itu, sebutan bagi orang-orang non-Yahudi. Tetapi Anda lihat perempuan ini, sekalipun keadaan mengecewakan, tapi dia tetap semangat. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara lihat di sana, bahwa dia tetap maju. Keadaan mungkin mengecewakan. Anda ikut Tuhan seperti Brian tadi. Orang suka ini segala macam, kita tetap maju. Kita tetap maju, kita tetap maju, kita tetap maju. Gemijar dan Labat, anak-anak muda tetap mau tantangan apa, Anda harus tetap kuat, bersatu, melakukan yang terbaik. Anda tulang punggung di gereja ini, dan Anda harus berdiri bagi gereja ini. Tantangan pasti ada, tapi kalau dasar Anda punya kualitas iman baik, Anda tetap maju tak gentar bersama Yesus Kristus. Yang terakhir, iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang menyelesaikan masalah. Itu pasti. Dia bukan hanya membawa kita dalam peperangan rohani. Dia hanya bukan membuat kita bertahan waktu doa kita belum dijawab. Dia tidak hanya membuat kita semangat sekalipun keadaan mengecewakan, tapi dia menjanjikan solusi bagi kita. Dia menjanjikan jalan keluar bagi kita. Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya. Ternyata Yesus memang tes dia tadi. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Selesai. Seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Lalu jangan takut. Tuhan itu tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Tuhan bertindak tepat pada waktu. Sedang bergumul buat apa? Ekonomi, rumah tangga, pekerjaan, sakit penyakit, bisnis, pendidikan, apa saja. Dengar baik, bahwa Tuhan Yesus, kalau kita tetap ada dalam pertumbuhan iman yang baik, kita akan melihat solusi. Makanya ayat lain dalam Ibrani 11 ayat 29-30, orang Israel, karena iman maka mereka telah melintasi laut merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ingat, masalah saudara tidak sebesar laut merah. Kalau laut merah saja hanya gara-gara iman seperti tanah kering, apalagi masalah saudara. Amin. Tapi kalau orang tidak beriman seperti orang-orang Mesir itu, mau coba tenggelam. Makanya beta sering katakan, orang beriman jalan di atas masalah, orang tidak beriman tenggelam dalam masalah. Anak muda beriman putus cinta, tetap cinta Tuhan. Anak muda yang Kristen tapi iman tidak bagus, putus cinta, minum baygon. Itu banyak. Ini beta mesti ngomong, ini banyak. Sakit, pacaran sudah 3 tahun, 4 tahun, 8 tahun berputus, ini manoso, tatikan, sakit. Itu sana bisa dipungkiri. Tetapi kalau Anda punya kualitas iman, Yesus ada di pihakmu, engkau akan berkata, adek, kau terputus. Tapi kalau bisa tetap setia pemuda, adek, maka adek dekat orang, adek dia beramas dia, adek. Saudara, cinta boleh putus, tapi iman tetap teguh. Amin. Contoh lain, Yosua, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ini zaman pelayanan Yosua. Itu Yeriko pun tabal, terlalu tabal, dan itu tembok berlapis. Minggu ini saya khotbah di gereja saya, jelaskan tuntas ini. Itu tebal lagi, berlapis lagi. Bahkan Rahab rumah itu didirikan di atas tembok. Itu setebal apa sampai ada rumah di atas itu tembok. Tapi runtuh rata tanah. Kenapa? Lihat yang hitam tuh, iman. Amin saudara. Malam ini kiranya kegiatan 2 hari tidak membuat kita puas lalu selesai, tetapi kita tetap berjaga-jaga. Karena percayalah, setan tidak senang dengan kita yang bertumbuh. Tapi Anda jangan takut, karena sebenarnya dia hanya mengaum-ngaum, tapi dia ompong. Karena Tuhan kita hebat, ada di pihak kita dan memberi kemenangan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri.